Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1416-1420. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Su Senghua telah mengembalikan cairan vital Tai Chi, dan dua dewa kuno Tai Chi juga sangat senang melihatnya. Mereka merasa bahwa bergaul dengan orang-orang seperti itu seperti angin musim semi, dan mereka tidak perlu terus-menerus menggunakan otak mereka untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam seperti yang mereka lakukan dengan selirian. Mereka juga tidak perlu berada dalam keadaan gelisah seperti saat mereka berada di sisi Kinmu. Orang-orang berbeda satu sama lain. Rekan Taois kecil memiliki sikap yang luar biasa dan rendah hati seperti lembah. Kamu pasti akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Dewa kuno perempuan itu berkata dengan nada meminta maaf, aku seharusnya memberimu beberapa hadiah, tetapi kita baru saja lahir dan tidak punya apapun untuk dipersembahkan. Su Senghua berkata, karena kita adalah sahabat Tao, mengapa kita butuh hadiah? Kedua dewa kuno Taiji memuji serempak dan berkata, itu adalah hal yang sangat baik untuk dikatakan. Su Senghua meminta nasihat mereka dan berkata, karena kedua saudara Dao telah lahir, mereka berdua adalah dewa kuno Taiji dan terpisah satu sama lain. Bagaimana kita harus menyapa mereka? Tidak masalah apakah mereka punya nama atau tidak. Dewa kuno laki-laki berkata, jika mereka punya nama, aku akan menjadi matahari dan dia akan menjadi bulan. Namun, aku bukan matahari. Aku memiliki yin di dalam yangku dan dia bukan bulan. Dia memiliki yang di dalam yinnya. Cara kita mencari Dao adalah menggabungkan yin dan yang menjadi satu. Itu disebut Taiji. Matahari dan bulan memiliki nama yang mirip di antara para dewa kuno. Misalnya, Dewa Bintang Matahari Agung memiliki nama yang juga disebut Dewa Bintang Matahari. Ia mengendalikan api matahari yang suci dan Dewa Kuno Bulan disebut Dewa Bintang Bulan. Ia mengendalikan air suci bulan. Namun, perasaan yang diberikan Dewa Kuno Taiji kepada Su Senghua memang sangat berbeda dari kedua dewa kuno tersebut. Yang mengandung yin, dan yin mengandung yang mengandung prinsip-prinsip yang sangat mendalam. Yin dan yang bergabung menjadi satu, dan itu juga tak terduga. Su Senghua memiliki beberapa wawasan dan meminta nasihat mereka, tetapi dua dewa kuno bulan dan matahari juga memberitahunya segalanya, yang membuatnya memperoleh banyak hal. Su Senghua juga sering mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran, yang merupakan prinsip-prinsip yang belum pernah mereka pahami di area pertambangan, yang membuat dua dewa kuno tersebut memperoleh banyak hal. Lebih dari 10 hari kemudian, Wei Suifeng datang menemui Su Senghua atas perintah guru surgawi Mu dan meminta untuk bertemu dengan selir kekaisaran Yan. Selir kekaisaran Yan menghindarinya dan memerintahkan Xiu Hongsu untuk menghiburnya. Wei Suifeng telah membantuku. Aku tidak bisa mengabaikannya, tetapi aku juga tidak bisa menurutinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemberontak. Xiu Hongsu melihat Wei Suifeng. Ketika Wei Suifeng melihatnya, dia teringat pada peristiwa tenggelamnya sungai oleh Kaisar Hijau dari Langit Timur, dan dia sangat tidak senang. Xiu Hongsu tersenyum dan berkata, istriku sangat memuji Kaisar Yun Luo. Saat saya menenggelamkan sungai, dia tidak mengatakan hal itu. Wei Suifeng mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, di mana Su Senghua? Celestial Mastermu melihat bahwa dia belum kembali dan khawatir tentang keselamatannya. Dia memerintahkanku untuk menemukannya. Kemampuan Xiu Hongsu tidak kalah dengan kemampuannya. Ketika dia melihat dia begitu mencolok, dia juga tidak senang. Apa yang harus dilakukan permaisuri padanya? Mengapa dia begitu memanjakan pria ini? Dia tidak tahu bahwa Wei Suifeng adalah orang yang menyelidiki serangan terhadap permaisuri selama dinasti Han Panjang. Wei Suifeng adalah komandan pengawal kekaisaran pengadilan surgawi dinasti Han Panjang saat itu. Dia memimpin pasukan hingga akhir karena Wei Suifeng ada di sana untuk memusnahkan pemberontakan Longbo. Karena dialah Nyonya Yuan Mu gagal membunuh kaisar setelah dia berkomplot melawannya. Sang permaisuri memanfaatkan kesempatan dari cangkang roh primordial, baru kemudian selir kekaisaran Yan Tian akhir, Wei Suifeng atas belas kasihannya, membantunya melompat keluar dari belenggu para dewa kuno. Kemudian, Wei Suifeng lah yang menyelamatkan jasad permaisuri, itulah sebabnya Wei Suifeng juga menyelamatkan tubuh asli selir Yan Tian. Namun, ketika Wei Suifeng menjadi Kaisar Yun Luo,
identitasnya terbongkar, dan ia dijebloskan ke penjara surga. Namun, Selirian Tian tidak menyelamatkannya. Karena itu, ia merasa tidak berutang kepada siapapun, tetapi ia berutang banyak kepadanya, itulah sebabnya ia tidak ingin menemuinya. Xiu Hongsu datang mencari Su Senghua, dan Dewa Kuno Taiji berkata kepada Su Senghua, kami ditempatkan di sini. Rekan Taois, Anda dapat sering datang ke sini. Su Senghua mengangguk dan pergi, saya telah mendengarkan ajaran Anda dan memperoleh beberapa wawasan. Saya merasa bahwa Taiji Dao Anda dapat menciptakan semua dao langit dan bumi, tetapi karena hati dao Anda tidak dapat disempurnakan, Anda harus keluar lebih awal dan memasuki dunia untuk berlatih. Jalan yang Anda lalui sama dengan jalan yang dilalui makhluk pasca Natal. Itu adalah jalan yang terbalik untuk menjadi dao. Dewa Kuno Yin ekstrim tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa itu dao terbalik? Su Senghua berkata, Tai Chi telah melahirkan 10.000 jalan, dan juga dapat membalikkan dao Tai Chi dari 10.000 jalan. Sulit bagi Tai Chi untuk mencapai dao, jadi aku memasuki dunia fana untuk memahami dao agung langit dan bumi dan dao terbalik Tai Chi. Ini adalah dao terbalik. Aku punya dua teman dao. Yang satu berjalan maju sementara yang lain berjalan mundur, jadi ketika aku melihat kalian berdua, aku tidak bisa tidak memikirkan mereka. Aku merasa bahwa ini adalah jalan kalian berdua. Kedua dewa kuno itu memiliki wawasan mereka sendiri. Su Senghua kemudian berkata, jika kalian berdua mencari dao agung para dewa kuno, kalian dapat menuju kedamaian abadi. Kedamaian abadi memiliki Master Dao Lin Xuan yang ahli dalam aljabar makro dan mikro. Ia mampu menganalisis dao bawaan di dunia dan memiliki prestasi yang tak tertandingi. Jika kalian ingin memahami jalur alam pasca Natal, kalian harus menuju kedamaian abadi. Jalur alam pasca Natal memiliki perkembangan besar dalam kedamaian abadi. Jika kalian ingin memahami alam dao, kalian harus pergi menemui kaisar pendiri Qinye. Alam daonya tak tertandingi. Dewa Kuno Taiji mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke kedamaian abadi terlebih dahulu. Jika rekan Taois Su kembali ke kedamaian abadi, kita bisa menyusul. Su Senghua hendak pergi ketika Dewa Kuno Sun tiba-tiba berkata, rekan Tao Su berkata bahwa Anda memiliki dua rekan Tao. Yang satu berjalan maju sementara yang lain berjalan ke arah yang berlawanan. Bolehkah saya bertanya mengapa keduanya dianggap suci? Su Senghua berhenti dan berkata, yang satu adalah Lan Yutian, seorang pemuda. Dua lainnya sudah mengenalnya. Dia adalah Qin Mu, seorang pendeta surgawi. Kedua dewa kuno itu saling memandang dengan cemas. Su Senghua pergi, dan dua dewa kuno menyusulnya dan bertanya, bolehkah saya bertanya bagaimana kemampuan Lan Yutian? Su Senghua berhenti, dia memiliki tubuh yang telah mencapai dao, dan sifat daonya tak tertandingi. Dia menggunakan alam semesta sebagai area penambangannya, batu-batu suci dao agung langit dan bumi, hati daonya sebagai batu mentah, jejak kakinya sebagai pegunungan area penambangan, dan dao agung sebagai tangganya. Dia dapat mengukur langit dan bumi, naik selangkah demi selangkah dan naik ke batu fondasi dao agung. Dua dewa Tai Chi kuno tergerak. Ternyata ada keberadaan seperti itu di dunia ini. Lalu bagaimana dengan yang muliamu? Di dalam hatimu, bagaimana dengan dia? Su Senghua berpikir sejenak, lalu berkata, Mu yang sangat terhormat bergerak ke arah yang berlawanan. Dia dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain dan memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain. Lan Yutian tidak melakukan apapun dan dia tidak melakukan apapun. Dia menggunakan alam semesta dalam tubuhnya sebagai harta ilahinya, membuka istana leluhur, bertindak sebagai dunia, mengubah area pertambangan, dan mencapai dao ke arah yang berlawanan. Pencapaiannya tidak lebih lemah dari Lan Yutian. Sejauh ini, dia jauh lebih kuat dari Lan Yutian. Aku jauh lebih lemah dari mereka berdua. Setiap kali aku menghadapi mereka, aku merasa seperti sedang menatap gunung yang tinggi. Kedua dewa kuno Taiji tengah tenggelam dalam pikirannya. Su Senghua pergi dan mengikuti Xiu Hongsu untuk mencari Wei Suifeng. Dalam perjalanan, dia melihat seekor kucing putih mengikutinya. Kucing putih itu berjalan di kakinya, penuh dengan niat membunuh. Su Senghua mengangkat kepalanya dan berkata, Su Senghua, menjauhlah dari permaisuri. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Su Senghua membungkuk. Kucing putih itu ragu-ragu sejenak dan merasa bahwa Su Senghua sangat ramah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat ke pelukan Su Senghua dan berteriak, kamu tidak perlu menyentuh kepalaku. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Su Senghua menyentuh kepalanya. Kucing putih itu sangat senang dan berkata, turunkan tanganmu sedikit, ya, begitulah. Su Senghua berkata dengan lembut, aku punya keluarga dan tidak punya konflik denganmu.
Aku tidak punya pikiran yang tidak pantas tentang permaisuri. Permaisuri dan aku adalah sesama penganut Tao yang bisa saling percaya. Si kecil ketujuh bisa merasa tenang. Kamu setia dan berbakti kepada permaisuri. Permaisuri secara alami tahu bahwa kamu mencintainya. Jika kamu berbagi kekhawatirannya, statusmu tidak akan berubah. Kamu hanya akan semakin tinggi. Kucing putih itu berkata dengan lesu, saya hanya kepala keluarga. Saya tidak berani memiliki pikiran yang tidak pantas. Semuanya dilakukan oleh manusia, bukan? Su Senghua menatapnya dengan tatapan lembut. Kucing putih itu tiba-tiba mendengus dan melompat menjauh dari pelukan Su Senghua. Ia mendarat di tanah dan berjalan menjauh dengan ekornya terangkat dengan bangga. Tiba-tiba, ia berhenti, menoleh dan berkata, kamu bukan orang jahat. Kamu tidak seperti Mu Tianzun yang berwajah buruk itu, kembalilah dan beritahu Mu Tianzun untuk tidak berpikiran buruk terhadap permaisuri. Su Senghua setuju. Siu Hongsu menatapnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Su, bagaimana mungkin ada orang yang begitu sempurna seperti Anda di dunia ini? Dia seperti kehampaan, berpikiran luas dan terbuka, tetapi juga seperti dewa yang paling sempurna, membuat orang tidak dapat merasakan kebencian. Su Senghua melantunkan mantra, bagaimana bunga hampa api yang dapat terhindar dari penuaan. Lebih baik bingung dan duduk dengan tenang tanpa khawatir. Kakak senior, kamu iri padaku. Aku masih iri padamu. Bunga kehampaan api yang, bagaimana ia bisa mencegahmu menjadi tua? Apakah ini asal-muasal nama Su Senghua? Siu Hongsu menikmati makna di baliknya. Tidak ada nafsu di matanya, hanya kekaguman. Melihat Su Senghua aman dan sehat, Wei Suifeng tidak dapat menahan napas lega. Ia segera berpamitan dengan Siu Hongsu. Tanpa menunggu Su Senghua berpamitan dengan selir Yantian, ia segera menariknya keluar, baguslah kau aman dan sehat. Ini adalah sarang naga dan harimau, jadi tinggal di sini sebentar akan meningkatkan bahaya. Ayo cepat kembali ke Gunung Suci 100.000. Su Senghua bertanya dengan heran, dari mana asal sarang naga dan sarang harimau? Pemandangan di sini sangat indah dan megah, seperti tempat-tempat suci lainnya di dunia. Wei Suifeng tertegun dan menggelengkan kepalanya. Di pegunungan 100.000 hitam, Qin Mu memandang ke kejauhan dan melihat pilar cahaya keempat membumbung tinggi ke langit istana leluhur. Itu luar biasa megah. Setelah pengadilan surgawi membangun 11 jembatan migrasi bersama energi roh yang besar, mereka akan mulai bermigrasi ke pengadilan leluhur. Dia merenung dalam diam. Ketika istana surgawi bermigrasi ke istana leluhur, sungai surgawi akan menemani istana surgawi dan juga bermigrasi serta mengubah jalurnya. Pada saat itu, sungai surgawi akan mengalir ke rawa besar istana leluhur dan membiarkan rawa besar mendapatkan kembali vitalitasnya. Rawa besar istana leluhur adalah wilayah kekuasaan Hong yang dimuliakan oleh langit. Ketika memantulkan suandu, langit berbintang suandu pun terpantul di rawa besar, membuatnya tampak seperti suandu lain yang bersembunyi di rawa besar. Setelah migrasi istana surgawi, sungai surgawi harus kembali ke posisi semula dan mencapai puncak suandu. Pada saat itu, sudah waktunya bagi istana surgawi untuk bergerak melawan adipati surgawi suandu. Dia menatap ke langit dan melihat ke kejauhan. Suandu di balik langit diselimuti kegelapan. Dalam waktu 3 tahun, istana surgawi pasti akan pindah ke istana leluhur. Dengan kata lain, adipati surgawi masih memiliki 3 tahun lagi dalam masa hidupnya. Qin Mu mengalihkan pandangannya dan melihat sosok Su Senghua dan Wei Suifeng di kejauhan. Baru kemudian dia menghela napas lega. Aku harus naik ke tahap eksekusi Dewa Danau Giok dalam 3 tahun. Hanya dengan mengalami baptisan tahap eksekusi Dewa Danau Giok aku dapat maju 1 langkah lebih jauh. Wilayah selir surga muncul di matanya. Kekuatan dan kengerian tahap eksekusi Dewa Danau Giok tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil beberapa kali. Platform pembunuh dewa itu sangat berbahaya baginya dan nyawanya pun dalam bahaya. Tetapi apapun yang terjadi, dia harus pergi. Meskipun sang adipati surgawi sering bertindak sendiri, meskipun sang adipati surgawi tidak pernah meminta pendapatnya, dan meskipun sang adipati surgawi yang ingin mati, ia harus melakukan sesuatu demi sang adipati surgawi. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Dalam 3 tahun ini, tubuh jasmaninya, roh primordialnya, hati daunnya, dan sebagainya harus cukup kuat untuk melangkah di panggung eksekusi dewa dan memahami semua misterinya. Dia harus melangkah di tanah ganas yang tak terkalahkan ini dan memahami logika di dalamnya. Dia harus memiliki kemampuan untuk menemukan benang kehidupan bagi adipati surgawi. Su Senghua berjalan mendekat, dan Qin Mu tersenyum menyambutnya. Semua orang mengobrol dan tertawa tentang Dao, bertukar jalur, keterampilan, dan seni ilahi.
Kinmu kemudian memimpin para cendekiawan perdamaian abadi ke tempat Raja Iblis Dutian untuk membangun kota suci. Dia bahkan secara pribadi pergi ke pertanian untuk mereklamasi tanah terlantar, menarik aliran air, dan bekerja dengan orang-orang. Ketika jembatan pergeseran saling energi roh agung kelima telah rampung dan orang-orang menatap pilar cahaya yang indah di langit, Kinmu diam-diam pergi. Dia kembali ke kedamaian abadi untuk menemui Bacer. Jagal saat itu sedang asyik dengan para cendekiawan terkenal tentang perdamaian abadi. Ia menaiki perahu pesiar untuk menjelajahi sungai emas Jiangling, menabuh genderang dan bernyanyi, minum anggur sepuasnya, dan menikmati pesta pora. Ada juga beberapa wanita di perahu pesiar yang memakai riasan tebal atau riasan tipis. Mereka bernyanyi dan menari seperti burung, memainkan sitar, pipa, bambu sutra, dan memadukannya dengan suara genderang. Suasananya sangat bising. Kakek Jagal, aku ingin menghadapi pisau dewa paling ganas dalam sejarah dunia. Kinmu mendarat di perahu dan langsung ke intinya. Tempat berkumpulnya Ki Jahat dunia, tempat Ki Jahat istana leluhur paling berkembang, mengembun menjadi dua pisau dewa jahat yang dapat memenggal kepala praktisi kuat tahta kaisar. Jagal meliriknya sekilas dan meletakkan tongkatnya. Seorang wanita di sampingnya membawakannya pakaian untuk dikenakan. Jagal bertelanjang dada dan telah mengenakan pakaiannya, jadi dia mengulurkan tangannya untuk mengumpulkannya, dia meliriknya lagi. Pisau dewa paling ganas di dunia. Hal paling ganas di dunia bukanlah pisau dewa yang dibentuk oleh langit dan bumi, tetapi hati manusia. Bagaimana keterampilan pisau Anda selama bertahun-tahun? Biasa saja. Kinmu baru saja mengatakan ini dengan rendah hati ketika dia dipukul kepalanya oleh Jagal. Dia hanya bisa berkata, terakhir kali aku menggunakan pisau untuk memasuki jalan setapak dan memahami gerakan untuk menutup gerbang surga selatan. Setelah itu, tidak ada gerakan lagi. Jagal menatapnya dengan dingin, dan Kinmu langsung merasa seperti disayat pisau, tubuhnya menjadi lebih pendek. Jika jalur pisaumu belum berkembang, maka jalur pedangmu juga belum berkembang, kan? Jagal mencibir, jalan penyembuhan, jalan melukis, jalan Buddha, jalan pembentukan, jalan mencuri, dan jalan menempa semuanya belum mengalami kemajuan, kan? Kinmu mengaguminya dari lubuk hatinya dan memuji, mata kakek Jagal tak tertandingi, mampu melihat kesulitanku hanya dengan sekali pandang. Jagal bertindak seolah-olah dia akan memukulnya, tetapi Kinmu segera berkata, namun, aku sudah memahami 26 surga dalam seni ilahiku. Kau memahaminya melalui bakat bawaan, kan? Jagal menahan keinginan untuk memukulnya. Jalan bakat bawaan memiliki banyak elit dari zaman kuno hingga sekarang yang telah bekerja keras di dalamnya. 10 pemuja surgawi dari pengadilan surgawi dan sekte Dao semuanya mempelajari jalan bakat bawaan dengan tekun untuk menganalisis Dao agung para dewa kuno. Anda hanya perlu mempelajarinya dan Anda dapat menggunakannya. Setelah itu, Anda dapat memahaminya dan memasuki jalan tersebut. Bahkan di pengadilan leluhur, Anda juga dapat memahami banyak seni, jalan, dan keterampilan ilahi. Tetapi mengapa Anda tidak memahami tingkat yang lebih dalam dari jalur pisau, jalur pedang, dan jalur lukisan? Kinmu berpikir sejenak dan berkata, karena jalur pisau dan jalur pedang adalah keterampilan yang diperoleh. Keduanya perlu diciptakan dari ketiadaan, perlu dipahami sendiri, dan perlu diraba dan dipilah sendiri. Itulah sebabnya meskipun kau memahami jalan agung para dewa kuno, kau tetap tidak bisa maju lebih jauh di jalur pisau, jalur pedang, dan lukisan. Jagal berkata, Muer, kau telah meninggalkan dunia sekuler terlalu lama. Jalan menuju alam yang diperoleh berasal dari dunia sekuler. Sejak kau pergi ke pengadilan surga, para dewa agung yang kau hadapi di istana kekaisaran, para orang suci surgawi yang kau hadapi di istana kekaisaran, dan orang yang bersekongkol melawanmu adalah pemuja surgawi ke-10. Di dunia sekuler, kau dapat memahami surga ketiga dari pedang daomu dalam beberapa tahun yang singkat. Namun, begitu kau mencapai pengadilan surga, kau tidak akan dapat maju lebih jauh lagi. Muer, kau sudah sangat jauh dari jalan menuju alam pasca Natal. Aku tidak yakin apakah kau masih dapat mempertahankan hati pemula dari pemuda dari reruntuhan besar. Kinmu mengangkat alisnya. Hati daoku stabil, jadi mustahil bagiku melupakan hati pemulaku. Benar-benar, Jagal mengeluarkan pisaunya dan berencana untuk melemparkannya kepadanya. Setelah berpikir sejenak, dia berhenti dan mematahkan sepotong logam sepanjang 3 kaki dari dek kapal dan memasukkannya ke tangannya. Segel semua kultivasimu, istana surgawi, dan harta ilahi bersama-sama dan berubah kembali menjadi manusia biasa. Aku akan membawamu ke hatimu yang asli. Tidak perlu bersusah payah. Kinmu berteriak pelan dan menutup harta karun ilahi embrio rohnya. Dia menyegelnya bersama dengan roh primordialnya. Jagal meliriknya dan berkata, kamu masih memiliki tubuh jasmani yang belum disegel.
10 jari Qin Mu bergerak ke atas dan ke bawah dan mengetuk setiap bagian tubuhnya. Dia menyegel semua lubang tubuhnya, dan dia langsung merasakan tubuhnya berat. Bahkan tidak ada sedikit pun ki vital di tubuhnya. Jagal melompat keluar dari perahu dan berkata dengan suara yang dalam, "Bawa pisaumu dan ikuti aku." Qin Mu melompat keluar dari perahu dan tenggelam ke dasar sungai dengan suara keras. Setelah beberapa saat, ia melayang dari permukaan sungai dan mulai berlari liar. Ia akhirnya menemukan sensasi berjalan di atas ombak sungai yang bergelombang saat itu. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tepi sungai. Qin Mu baru saja akan menggunakan ki vitalnya untuk menguras air sungai di tubuhnya ketika dia ingat bahwa dia tidak memiliki ki vital untuk digunakan. Jagal berjalan dengan langkah yang mantap. Qin Mu berusaha sekuat tenaga untuk mengimbanginya, dan perlahan-lahan, ia merasakan aliran angin. Tubuhnya menjadi semakin ringan, dan ia tiba-tiba melompat ke udara, menginjak ujung angin. Jagal datang ke sebuah kota kecil, dan Qin Mu melihat-lihat. Ini seharusnya menjadi kota baru di Jiangling, tetapi kota ini tidak ada dalam ingatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Eternal Peace berubah dari hari ke hari, dan kota-kota baru muncul di mana-mana. Jika Qin Mu tidak kembali ke ibu kota Eternal Peace dalam 3 hingga 5 tahun, dia juga akan tersesat. "Muer, ada pengganggu di kota ini, pergi angkat pisaumu dan bunuh dia," kata si tukang daging tiba-tiba. Qin Mu sedikit mengernyit dan berkata, "Kakek Jagal, negara ini memiliki hukum negara. Karena dia seorang pengganggu, maka biarkan pemerintah menyelidikinya. Sebagai guru kekaisaran perdamaian abadi, bagaimana mungkin aku bisa membunuh orang tanpa izin?" Jagal mengangkat alisnya dan menatapnya dengan jijik. Dia mencibir dan berkata, "Hatimu yang semula telah berubah. Saat itu di kota naga perbatasan, kamu mengangkat pisaumu dengan marah untuk melanggar batasan dan membelah Fu Yueting. Kemana Qin Mu pergi? Jika hukum negara benar-benar maha kuasa, lalu bagaimana mungkin ada pengganggu?" Qin Mu menggelengkan kepalanya. Ini adalah keberanian orang biasa. Tidak ada hukum negara di reruntuhan besar, jadi kau bisa menyingkirkan mereka dengan pisaumu. Namun, perdamaian abadi memiliki aturan hukum. Jalan pisau adalah keberanian orang biasa. Tukang daging berteriak dengan marah, "Jika Anda menghadapi ketidakadilan, Anda dapat meratakannya dengan satu pisau." Tahun lalu, ketika Jiangling ingin membangun kota baru, ada para pengganggu yang tangan dan matanya menggapai langit dan mencaplok tanah. Tempat ini awalnya adalah sebuah desa dengan populasi 124 orang. Para pengganggu itu dengan paksa membeli tanah dan memaksa penduduk desa untuk pindah. Ada yang tidak patuh, 6 orang meninggal dan 49 orang terluka. Jika Anda berbicara tentang hukum negara, penduduk desa di sini akan pergi ke Jiangling untuk melapor kepada para pejabat. Para pengganggu itu akan duduk di yamen dan membanting meja untuk bertanya siapa yang akan melapor kepada pejabat ini. Di mana hukum negara? Penduduk desa yang menuntutnya juga dibunuh dengan tongkat. Di mana hukum negara? Hukum negara Anda tidak dapat mengurus tempat ini. Qin Mu mengerutkan kening dan bertanya, "River Tum Yamen, mengapa kamu membiarkan para pengganggu itu membuat kekacauan? Yang muliamu, kamu terlalu dekat dengan langit dan terlalu jauh dari bumi. Kamu telah kehilangan hatimu yang asli." Jagal mencibir, "Darahmu dingin dan pisaumu tumpul. Kau berdiri terlalu tinggi dan kau tidak bisa lagi melihat kegelapan dan kekotoran di sudut-sudut gelap dunia fana. Kau berdiri di puncak kuil dan memiliki pemahaman yang baik tentang situasi umum dunia, tetapi kau tidak dapat melihat naik turunnya rakyat jelata. Jika itu adalah Qin Mu di masa lalu, apa yang akan dia lakukan?" Qin Mu menggoyangkan logam setinggi 3 kaki di tangannya dan berjalan memasuki kota. Ki dan darahnya melonjak saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku masih bisa membangkitkan darah panasku." Siapa pengganggu ini? Jagal berjalan di belakangnya. "Putra Wei Yong, Wei Qinghe." Qin Mu berhenti dan menoleh untuk melihat. Jagal mencibir, "Ada apa, yang muliamu? Apakah Putra Wei Yong menyuruhmu berhenti? Pisaumu sudah berkarat dan kau tidak berbeda dari 10 yang muliamu. Kau melayang di langit sepanjang tahun dan tidak bersentuhan dengan ki bumi atau dunia fana. Kau telah menjadi tumpul, kau tidak lagi layak menggunakan pisau. Enyahlah, kembalilah ke istana surgawimu dan jadilah yang muliamu." Darah Qin Mu mengalir deras dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Dia memegang besi setinggi 3 kaki di tangannya dan melangkah lebar menuju kota yang ramai itu. "Yang mana Wei Qinghe?" Dia menghentikan seseorang dan bertanya. "Kamu bahkan tidak mengenal Wei Qinghe." Orang itu tersenyum dan berkata, "Itulah Wei, seorang pendeta surgawi yang terkenal dari kota baru Jiangling, kakek buyut Wei. Berjalanlah ke depan dan Anda akan bertemu dengan pemuda berjubah merah yang sedang mendengarkan musik di panggung canari."
Kinmu melangkah maju dan telinganya mendengar alunan musik yang indah. Ia melihat penyanyi bernyanyi, penari menari, dan musisi memainkan bambu sutra. Kinmu mendongak dan melihat seorang pria mengenakan jubah merah besar di panggung tinggi. Ada banyak praktisi seni dewa yang bermain dengannya dan tawa mereka menggetarkan langit. Kinmu melangkah maju dan menaiki tangga. Ada praktisi seni dewa yang menghalanginya dari lantai bawah. Kakek buyut sedang mendengarkan musik di lantai atas dan telah menyelesaikan Canary Tower. Silakan kembali. Kinmu mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan otot-otot di bahunya bergerak. Dengan suara ledakan keras, praktisi seni dewa itu terbang keluar dan menghancurkan sebuah lubang besar di menara Canary. Suara makian terdengar dari lantai atas, dan banyak praktisi seni dewa menundukkan kepala mereka. Kinmu menjentikkan jarinya, dan para praktisi seni dewa tertiup angin dari jarinya, menabrak gedung. Kinmu melangkah ke atas ketika tiba-tiba mendengar suara pedang. Dia mengetuk pelan dengan sepotong besi, dan pedang terbang milik praktisi seni ilahi itu sangat tajam. Di tangannya, itu hanya sepotong besi yang telah dihancurkan oleh besi biasa, tetapi ketika dia mengetuknya, pedang terbang itu langsung meledak, namun, potongan logam itu aman dan sehat. Dia tidak menggunakan kultivasi apapun dan hanya menggunakan teknik yang paling sederhana. Teknik, dan dao. Ketiga hal ini merupakan langkah-langkah yang harus dipelajari dan ditingkatkan oleh praktisi seni dewa. Pertama, mereka harus mempelajari teknik pedang, teknik dao, teknik pisau, teknik formasi, dan teknik medis. Setelah mereka mempelajari teknik tersebut secara menyeluruh, mereka kemudian akan mempelajari teknik pedang, teknik dao, teknik pisau, teknik formasi, dan teknik medis. Hanya ketika teknik tersebut telah mencapai keberhasilan besar, mereka dapat memahami dao. Mereka tidak dapat mempelajari jalannya dan hanya dapat memahaminya. Kinmu telah menggunakan keterampilan pisau paling sederhana yang diajarkan oleh desa orang tua yang cacat, tetapi pihak lain telah mengeksekusi keterampilan pedang yang sangat indah. Itu adalah keterampilan pedang klasik yang diajarkan oleh perdamaian abadi, dan bahkan ada bayangan dari beberapa keterampilan pedang yang diciptakan oleh Jiang Baigui dan Kinmu. Namun, Kinmu sudah mencapai titik di mana dia tidak bisa mengasah kemampuannya. Meskipun itu adalah keterampilan pisau yang paling sederhana, sangat mudah untuk menghancurkan keterampilan pedang hebat milik lawan. Dia memanjat menara dan menghadapi puluhan cahaya pedang. Orang-orang yang bersama Wei Qinghe semuanya meledak dan mengutuk tanpa henti. Mereka mengayunkan pedang mereka untuk membunuhnya dan menggunakan keterampilan pedang yang paling indah dari kedamaian abadi. Dulu, ilmu pedang ini jarang ada di dunia dan bahkan bisa dikatakan sebagai ilmu pedang tingkat master. Namun, sekarang, semua orang bisa mempelajarinya. Kinmu memegang potongan logam itu di tangannya dan mengangkatnya pelan-pelan. Yang terdengar hanya suara retakan. Langkah kakinya tidak berhenti dan terus melangkah maju. Di sekelilingnya ada pedang-pedang terbang yang meledak. Tiba-tiba, cahaya ilahi menyinari wajahnya. Pria berjubah merah, Wei Qinghe, tiba-tiba mengeluarkan pedang ilahi dan mengarahkannya langsung ke wajah Kinmu. Kinmu mengangkat potongan logam itu dan menebaskannya melawan angin. Ding, suara yang jelas terdengar. Wei Qinghe menunjukkan ekspresi gembira dan melompat untuk berteriak, dasar petani rendahan yang menyuap keluarga miskin, beraninya kau membunuhku, tapi kau tidak tahu siapa ayahku. Ayahku sangat menyayangiku dan telah lama menganugerahkan pedang suci kepadaku untuk melindungi diriku. Potongan logam di tangan Kinmu tidak retak sedikit pun, tetapi retakan tebal tiba-tiba muncul di pedang dewa. Setelah itu, pedang itu meledak dengan keras dan hancur berkeping-keping di tanah. Wei Qinghe sangat terkejut. Kinmu melangkah maju dan bertanya, "Putra Wei Yong, Wei Qinghe." Wei Qinghe segera berkata, "Kakak, kamu masih muda, jangan main-main." Pelat logam di tangan Kinmu meledak dengan cahaya pisau yang menakjubkan. Dengan ayunan tangannya, bekas luka berdarah muncul di bahu kiri Wei Qinghe hingga tulang rusuk kanannya, dan tubuh bagian atasnya meluncur turun secara diagonal. Terjadi kegaduhan di balkon saat para penyanyi, penari, dan pemusik berhamburan ke segala arah. Semua pengikut Wei Qinghe terbang ke udara dan berteriak, "Cepat, laporkan pada Tuan Tua Wei, Tuan Muda telah terbunuh." Kinmu menyingkirkan noda darah di pelat logam dan duduk dengan berani. Dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan menunggu dengan tenang. Jagal memperlihatkan ekspresi kagum, "Kau kembali lagi. Aku bisa merasakan bahwa Kinmu muda yang keluar dari desa tua yang cacat dalam reruntuhan besar telah kembali lagi. Muer, kau tidak akan pergi. Wei Yong adalah teman baikmu saat kau masih muda dan kau memiliki hubungan yang dalam dengannya. Apakah kau tidak takut melihatnya sejak kau membunuh putranya?" Membunuh Wei Qinghe sama sekali tidak ada gunanya. Kinmu berkata tanpa ekspresi,
aku akan mentraktir Wei Yong minum untuk menghargai pisau hukumku. Jagal memiringkan kepalanya, merepotkan. Ia pun duduk dan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Kemudian, ia merasa minum dengan cangkir anggur terlalu merepotkan, jadi ia membuang tutup teko anggur dan minum sepuasnya. Di kejauhan kota Jiangling, cahaya ilahi berkelebat dan kekuatan ilahi meluap ke langit saat melaju kencang. Dong, dewa gemuk turun dari langit dan mendarat di panggung canari, mengguncang seluruh bangunan. Dewa gemuk itu sangat mengagumkan saat dia berteriak, "Siapa yang membunuh putraku tercinta?" Pada saat ini, 3 hingga 5 sinar cahaya ilahi turun dari langit dan mendarat di tanah, memperlihatkan sosok beberapa dewa. Mereka melangkah maju dan berteriak, "Dari mana pencuri ini berasal? Beraninya dia melakukan pembunuhan. Dia membunuh seorang pejabat istana kekaisaran. Tidak perlu menginterogasinya, dia akan dieksekusi di tempat." Dewa gendut menatap pemuda yang duduk di belakang mayat putranya dan tak kuasa menahan gemetar. Lemak di wajahnya pun mulai bergetar. Beberapa dewa hendak melangkah maju ketika Wei Yong tiba-tiba merentangkan tangannya dan menghalangi mereka. Beberapa orang bingung dan mengira bahwa dia akan membalas dendam atas putranya, jadi mereka mundur ke samping. Wei Yong melangkah maju dan membuka mulutnya untuk berkata, "Saudara Qin." "Saudara Wei, panggil aku guru kekaisaran." Qinmu mengangkat tangannya, "Putramu, aku yang membunuhnya," katanya acuh tak acuh. "Kau dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun. Dulu ketika aku meninggalkan reruntuhan besar, teman pertama yang kumiliki adalah dirimu. Kau dan aku naik perahu untuk menyeberangi Sungai Emas dan pergi ke ibu kota untuk mengambil gelar pencapaian. Dalam perjalanan, kami bertemu dengan sekte penunggang naga yang mengkhianati kami dan bertarung beberapa kali. Bisa dikatakan itu adalah persahabatan hidup dan mati. Aku membunuh putramu dan merasa sangat bersalah di hatiku, jadi aku menuangkan secangkir anggur dan menunggumu meminta maaf padamu." Wei Yong berteriak keras, "Beri dia pelajaran saja, kenapa kau membunuhnya? Aku tidak akan minum anggurmu. Terserah kamu mau minum atau tidak." Qinmu berdiri, dia berkata dengan suara yang dalam, "Ada banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Aku bisa bertindak seperti seorang pemberani dan berjalan dengan pisauku, mengambil kepala putramu dan menyebabkan darahnya berceceran 5 langkah. Aku adalah guru kekaisaran dan memiliki kemampuan, tetapi rakyat jelata hanya bisa membiarkan putramu menggertak dan menipu. Itu membuatku menyadari bahwa seorang pemberani dan sebilah pisau dari orang sederhana hanya dapat dilakukan dalam waktu singkat. Itu tidak dapat menguasai dunia dan tidak dapat menguasai dunia. Karena itu, aku telah memahami sebilah hukum. Saudara Wei, tolong bimbing aku." Potongan logam di tangannya menyatu dan cahaya bilah pedang memenuhi seluruh bangunan. Hukumnya ketat dan jalan negara itu seperti platform surgawi Suandu milik Adipati Surgawi dan rantai yudu di tangan hitungan bumi. Mereka dapat menangkap jiwa orang-orang, meningkatkan moralitas dunia, dan menghancurkan kejahatan dan menakjubkan. Perdamaian abadi ingin mendirikan negara yang berlandaskan hukum. Kalau ada hukum, harus dipatuhi, dan tidak ada ampun. Hanya dengan satu gerakan, Qinmu melambaikan tangannya dan melemparkan besi itu, menusukkannya di depan Wei Yong. Dia berjalan melewatinya dengan langkah lebar. "Kamu tidak mendidik anakmu dengan ketat, dan kamu mengubah anakmu menjadi tetangga. Laporkan saja kepada kaisar, dan pejabat itu akan dilucuti dari 3 pangkat. Kamu akan dihukum dengan gaji 10 tahun. Jika hal seperti itu terjadi lagi, aku akan menggunakan pisau hukum untuk membunuhmu. Jaga dirimu baik-baik." Qinmu keluar dari canari teras dan menoleh ke belakang untuk melihat. Wei Yong berdiri di teras dengan linglung, menatap potongan logam itu. Jagal berjalan mendekat dengan langkah lebar dan berjalan berdampingan dengannya. Ia memuji, "Kultivasi alam daomu terlalu tinggi, sehingga keterampilan pisaumu bisa berkembang. Kau bahkan bisa menggunakan kekuatan senjata dewa pada sepotong logam." Qinmu linglung dan menggelengkan kepalanya lagi. Ini bukanlah sesuatu yang layak dipuji. Dibandingkan dengan para praktisi seni dewa biasa ini, terlepas dari apakah itu visi, pengetahuan, dao heart, atau fondasinya, dia melampaui mereka terlalu jauh. Bahkan jika dia diberi tongkat kayu kecil, dia masih bisa menghancurkan senjata dewa itu. Jagal tersenyum. "Kali ini kau memahami jalannya dan memahami pisau hukum. Jelas kau ingin menghancurkan gengsiku dan mengatakan bahwa aku memamerkan keberanianku. Namun, aku berjalan dengan pisauku dan tidak peduli dengan dunia seni bela diri. Aku tidak dibatasi oleh aturan dan peraturanmu. Pisau hukummu tidak lebih baik dari dao pisauku." Qinmu terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kakek Jagal seharusnya sudah tahu tentang Wei Qinghe sejak lama. Mengapa kamu tidak menggunakan pisau orang biasa untuk menyingkirkannya? Sebaliknya,
Kamu meninggalkannya untuk menunggu aku menyingkirkannya sendiri. Jika aku melakukannya, itu akan selalu menunjukkan keberanianku. Jika kamu melakukannya, itu akan melambangkan arah perdamaian abadi. Jagal tersenyum riang, selama bertahun-tahun, kau berada di pengadilan surgawi dan aku berada dalam kedamaian abadi. Aku telah melihat terlalu banyak hal serupa, dan aku juga telah membunuh banyak dari mereka dengan keberanian, tetapi apa yang dapat kulakukan? Pisau seorang pria tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Kedamaian abadi begitu besar sehingga kekuatan seorang pria tidak dapat menyelidiki hak dan kesalahan seluruh kedamaian abadi. Mu yang terhormat surgawi harus menegakkan hukum. Aku telah menunggumu untuk kembali. Di dunia ini, akan selalu ada tempat yang tidak dapat dijangkau oleh pisau hukum perdamaian abadi. Mungkin masih dibutuhkan kemarahan rakyat jelata untuk menumpahkan 5 langkah darah. Kinmu memikirkannya. Pengadilan kekaisaran perlu mengasah pisau hukum untuk membersihkan tata kelola para pejabat. Namun, tidak peduli bagaimana mereka membersihkannya, akan tetap ada orang-orang seperti Wei Qinghe. Kakek Jagal, Anda benar. Saya terlalu dekat dengan langit dan terlalu jauh dari tanah. Sudah waktunya bagi saya untuk merenungkan diri sendiri. Kemampuan saya awalnya berasal dari dunia sekuler, tetapi setelah saya tiba di pengadilan surgawi, saya mulai meneliti jalur keadaan bawaan dalam upaya untuk mengejar 10 orang yang sangat dihormati di surga dalam waktu singkat sehingga kedamaian abadi akan memiliki kesempatan untuk berkembang. Selama bertahun-tahun, saya telah lupa dari mana kemampuan saya berasal. Jalan seorang wali terletak pada kehidupan sehari-hari orang-orang. Ia selalu berpikir bahwa ia masih berada di jalan ini, tetapi ketika ia tiba-tiba menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa ia telah menyimpang dari jalan itu. Belum terlambat baginya untuk kembali sekarang. Jika hati aslimu belum berubah, kamu masih muda dan baik. Tukang daging menepuk bahunya dan membawanya ke bengkel pandai besi di kota baru. Ini adalah tempat untuk menempa peralatan pertanian, bukan tempat untuk menempa senjata roh. Bengkel pandai besi itu menggantungkan cangkul, bajak besi, pisau dapur, dan barang-barang lainnya. Tempa pisau yang bagus. Tukang daging duduk dan berkata kepada pandai besi, "Saya ingin pisau baja Damaskus. 2 kati besi untuk digunakan anak nakal ini." Dia menunjuk ke arah Kinmu, yang juga sedang duduk di bangku panjang. Pandai besi itu membawakan teh kasar dan berkata, "Tidak ada baja Damaskus, yang ada adalah besi kasar. Lebih baik lagi kalau tidak ada baja Damaskus." Bocah ini bahkan bisa menebas senjata dewa dengan sepotong besi. Kalau dia membawa 2 kati besi kasar, dia tidak mau 1 atau 2 kati lagi. Ini untuk mencegahnya menebas orang terlalu halus dan membiarkan bocah ini melakukannya sendiri. Tukang daging meminum tehnya. Teh kasar ini hambar, tetapi dia meminumnya dengan nikmat dan berkata, "Tarik bel untuknya dan jadilah asistennya." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pandai besi itu menatap Kinmu dengan curiga dan melihat bahwa pakaiannya tidak biasa. Dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah tuan muda yang mulia, bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan kasar seperti itu?" Kinmu minum tehnya dan tersenyum. "Dulu, aku juga seorang pandai besi. Kenapa kamu masih menyimpan peralatan pertanian ini di tokomu? Bukankah kamu punya senjata spiritual harian? Saya makan abalon dan makanan lezat pegunungan sepanjang tahun, jadi saya juga harus makan teh mentah dan nasi putih." Pandai besi itu tersenyum. Terlebih lagi, rakyat jelata juga tidak terlalu kaya. Harga makanan dalam beberapa tahun terakhir terlalu rendah. Meminta praktisi seni dewa untuk membantu memanen atau menyewa senjata roh harian untuk memanen terlalu mahal, jadi tidak semua orang mampu membelinya. Tahun-tahun ini, para praktisi seni dewa itu punya uang, jadi uang apa yang dimiliki rakyat jelata? Menggunakan alat-alat pertanian ini untuk bekerja juga dapat menghemat pengeluaran. Kinmu meminum tehnya dalam diam, dan dia tidak menghabiskan semangkuk tehnya bahkan setelah meminumnya dalam waktu lama. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Dia meletakkan si bowl dan berdiri. "Ayo, tarik belnya, aku akan menempa." Si pandai besi memilih beberapa potong besi kasar untuk membantunya. Kinmu menggunakan palu, dan ketika pandai besi melihat tekniknya, dia tidak dapat menahan diri untuk memuji, "Pandai besi yang hebat. Jika kamu membuka toko, usaha orang tua ini akan hancur karena kamu." Kinmu selesai menempa pisau besi tebal dan 2 jin besi tebal ditempa olehnya seperti besi hitam. Itu memancarkan cahaya dingin dan memancarkan hawa dingin yang mengancam. Tukang daging mengambil uang itu dan berkata, "Tidak perlu mencarinya. Muer, ayo kita pergi. Kita sudah menemukan tujuan awal kita, saatnya mengasah pisaumu." Kinmu tidak mengikutinya dan berkata, "Saya masih memiliki beberapa masalah yang perlu ditangani segera." Jantung Bacar berdetak sedikit, lalu dia berhenti.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ketika si pandai besi melihat bahwa mereka berdua murah hati, dia pun merasa senang. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat bintang-bintang muncul di langit. Hari itu cerah dan bintang-bintang benar-benar bersinar terang. Sungguh aneh, bintang-bintang bergerak, dan ada ratusan bintang kecil mengelilingi salah satu bintang besar. Saat cahaya bintang semakin dekat, bintang-bintang menjadi semakin jelas. Sua, cahaya bintang turun dari langit dan mendarat di kota baru Jiangling. Mereka adalah pejabat sipil Istana Kekaisaran Perdamaian Abadi, pejabat Kementerian Pengangkatan yang bertanggung jawab atas administrasi pejabat. Para pejabat Kementerian Pengangkatan, salam kepada Guru Kekaisaran. 100 pejabat itu memeluk Menteri Pengangkatan dan membungkuk serempak. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Qin Mu mengangkat tangannya dan membuka segel kultivasinya. Ia berkata kepada pandai besi yang tercengang, aku pasti akan membalas budi karena telah meminjamkan tokomu kepadaku. Pandai besi itu buru-buru mendorongnya ke dalam ruangan dalam. Qin Mu mengambil material emas suci dari istana leluhur dan mulai melebur serta menempanya di depan umum. Menteri Pengangkatan dan Dewa Kementerian Pengangkatan mengangkat kepala dan melihat ke atas, hanya untuk melihat karakter hukum melayang di udara. Mereka menyebar dari bengkel pandai besi kecil dan menyebar ke seluruh kota baru Jiangling. Karakter hukum itu disertai dengan suara dao besar saat mereka bergemuruh terus-menerus. Seolah-olah ada hakim yang tidak memihak yang membacakan hukum besi perdamaian abadi. Di kota baru Jiangling, banyak sekali rakyat jelata yang berjalan ke jalan dan mendengarkan suara-suara yang melantunkan hukum. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam kesurupan. Wei Yong dan beberapa dewa Jiangling juga tidak pergi. Mereka melihat kata-kata hukum yang jatuh dari langit dan jatuh ke dalam kesurupan. Saat Qin Mu menempa dan melafalkannya, kata-kata hukum dihancurkan menjadi pisau dewa dan berubah menjadi kekuatan hukum besi dan pisau dewa. Setelah sekian lama, Qin Mu memadamkan api suci dan membuang palu itu. Ia memegang pisau hukum di tangannya dan suaranya bergema di seluruh kota. Pejabat Kementerian Pengangkatan, majulah dan terima pisaunya. Para pejabat Kementerian Pengangkatan maju ke depan dan Menteri Pengangkatan membungkuk sambil mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Hukum perdamaian abadi, apakah diatur oleh manusia atau hukum? Apakah diatur oleh hukum atau oleh undang-undang? Apakah hukum perdamaian abadi yang lama masih sejalan dengan era saat ini? Jika jalan, keterampilan, dan seni ilahi perdamaian abadi perlu diubah, apakah hukum perdamaian abadi perlu diubah? Apakah hukum baik di masa lalu kini telah menjadi hukum jahat? Bagaimana cara menghukum kejahatan? Bagaimana cara menyebarkan kebaikan? Bagaimana cara bersikap adil? Tidak mungkin untuk sepenuhnya meninggalkan pemerintahan oleh manusia. Bagaimana menyeimbangkan pemerintahan oleh manusia dan pemerintahan oleh hukum? Apakah hukum merupakan disiplin diri atau disiplin lain atau apakah itu hukum? Penguasa Kementerian Penunjukan. Hukum menyangkut hati rakyat. Hati rakyat adalah pisau ilahi yang paling kuat. Pisau itu dapat memenggal kepala satu atau dua pejabat korup dan juga dapat menghancurkan negara yang kuat. Kalian semua, tolong jaga hati rakyat untukku. Hari ini, aku akan menyerahkan pisau kepada kalian semua atas nama Istana Kekaisaran. Reformasi hukum akan dipercayakan kepada kalian semua. Qin Mu membungkuk dan menyerahkan pisau hukum. Menteri Pengangkatan maju dan memegang pisau dewa dengan kedua tangan. Ia menundukkan kepala dan mundur, berdiri bersama semua pejabat. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, di mana hukum berada, Kementerian Pengangkatan pasti akan melewati api dan air, tidak akan mengecewakan hati orang-orang di dunia. Qin Mu meninggalkan kota baru di makam sungai kiri bersama tukang daging dan mengikutinya dari dekat. Kali ini, ketika kota baru itu mengeluarkan pisau, itu akan menyebabkan kegemparan dalam kedamaian abadi. Reformasi hukum pasti akan dipromosikan dan mungkin itu akan mengembalikan kedamaian abadi ke situasi politik yang jelas dan cemerlang. Kakek jagal, kemana kita akan pergi selanjutnya? Dunia fana ini adalah tanah suci yang agung dan juga api penyucian yang agung. Semua makhluk hidup melampaui batas di tanah suci ini dan juga tenggelam ke dalam api penyucian ini. Ada terlalu banyak hal yang tidak adil di dunia ini dan terlalu banyak pertempuran. Ada banyak sekali pertempuran, intrik, dan intrik yang terbuka dan tersembunyi. Jalan pisau harus disempurnakan di dunia fana dan juga di medan perang. Jagal berkata, aku akan membawamu ke medan perang. Meskipun kau adalah muridku, kau belum pernah berada di medan perang. Kau juga pernah ikut serta dalam pertempuran Kaisar Langit Tertinggi. Saat itu, dia linglung dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa kalau aku tidak mengatakannya. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kakek jagal mengatakan sesuatu, mengapa kamu tidak melanjutkannya?
Jagal ragu-ragu sejenak, melihat bahwa dia tidak seserius sebelumnya dan telah menyerahkan pisau hukum kepada Kementerian Pengangkatan. Hati Dao Qinmu menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya. Jagal juga senang untuknya di dalam hatinya, jadi dia tidak menyembunyikannya darinya. Saat itu, saya masih bisa dianggap sebagai seorang sarjana. Meskipun saya tinggi dan tegap, saya banyak membaca puisi, sastra, dan syair. Saya juga sedikit terkenal. Saat itu, saya adalah seorang sarjana dan pelukis. Saya tenggelam dalam kehidupan mewah dan berkeliaran di jalan-jalan dan gang-gang. Ketika musuh menyerbu dan negara itu hancur, saya melihat situasi yang menyedihkan saat itu, jadi saya membuang kuas dan tinta saya dan mengambil pisau saya dari tentara untuk pergi ke medan perang. Ratusan sarjana dari Jiangnan yang pergi bersama saya kembali. Dia berkata dengan suara serak, hanya aku. Qinmu menepuk bahunya. Jagal menghela napas panjang dan berkata, pisau-pisau di medan perang berbeda dengan pisau-pisau yang biasa kau gunakan. Pisau-pisau di medan perang adalah pisau pembantaian dan juga pisau penebusan dosa. Qinmu sedikit tertegun dan menanyakan maksudnya. Jagal berkata, pisau-pisau itu membunuh musuh dan menyelamatkan orang-orang yang tinggal di sungai dan gunung di belakang mereka. Pisau-pisau darah orang biasa berceceran 5 langkah, dengan cepat menyelesaikan skor. Pisau medan perang berlari sejauh 1000 mil, darah di kedua tangan, dan banyak orang masih hidup. Ikuti aku ke medan perang dan temui rekan-rekanku. Hati Qinmu bergetar dan dia mengikutinya. Mereka menempuh perjalanan selama puluhan hari dan tiba di medan perang perbatasan selatan. Setelah 10 dewa surgawi menaklukkan dunia asal, tekanan pada perdamaian abadi meningkat pesat. Gelombang pasukan pertama yang menyerang perdamaian abadi berada di bawah komando dewa surgawi api dari tanah selatan. Manusia dan setengah dewa bercampur untuk menyerang perdamaian abadi, mereka menyerang kota-kota dan menjarah tanah. Para dewa, setan, dan praktisi seni ilahi ini berasal dari surga selatan. Mereka adalah manusia dan dewa setengah dewa dari surga selatan. Bacar dan Qinmu mengubah nama mereka dan mendaftar untuk bergabung dengan tentara. Tentara di seberang sana juga manusia, kata seorang prajurit dengan suara gemetar sambil menatap pasukan di seberang sana. Jangan punya pikiran seperti itu. Seorang prajurit tua menghiburnya. Pikirkan apa yang ada di belakangmu. Di belakangmu ada kedamaian abadi. Itu adalah orang-orang dari kedamaian abadi. Jika kamu memperlakukan musuh di sisi lain sebagai manusia, orang yang akan mati adalah kamu dan orang-orang yang harus kamu lindungi. Huf, huf. Seseorang terengah-engah, kakinya bergoyang sementara wajahnya berubah hijau karena gugup, dia tidak bisa mengatur napas. Ini pertama kalinya aku di medan perang. Dulu, aku mengikuti para cendekiawan lain di universitas untuk berlatih, jadi aku belum pernah benar-benar berada di medan perang. Ikuti aku saja nanti. Seorang prajurit tua dengan bekas luka di wajahnya tersenyum. Apakah kamu masih ingat apa yang diajarkan guru di kelas? Ketika kamu melihat orang-orang melambaikan bendera di langit, kamu berdiri. Ketika kamu mendengar genderang, kamu terus-menerus memukul genderang untuk maju. Ketika genderang menjadi lebih mendesak, kamu berlari dan menyerang. Ketika kamu mendengar dentang, kamu berhenti. Ketika kamu mendengar genderang, kamu mundur. Selain itu, akan ada orang-orang yang ahli dalam kesadaran ilahi untuk mengirimkannya ke dalam pikiran kita. Tidak akan ada kesalahan. Prajurit tua dengan bekas luka itu menatap Qinmu dan memberinya pipa air. Dia tersenyum. Melihatmu tidak gugup, apakah kamu bisa menjadi prajurit tua? Merokok ini, rasanya enak. Qinmu mengambil pipa air dan mendengus. Aku pernah pergi ke medan perang Kaisar Langit Tertinggi dan bertarung secara membabi buta untuk sementara waktu. Medan perang Kaisar Langit Tertinggi. Itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Semangat prajurit tua berwajah bekas luka itu tersentak, dan dia melambaikan tangannya. Datanglah ke sisi saudara ini nanti, kita semua. Para praktisi seni dewa lainnya berkumpul, prajurit tua berwajah bekas luka itu terkekeh dan berkata, ada seorang veteran di sini yang pernah ke surga Kaisar Tertinggi. Nanti, saat pertempuran dimulai, kita akan menyerbu ke dalam pertempuran bersama. Jika kita mengikutinya, peluang kita untuk bertahan hidup akan lebih besar. Ayo, ayo, ayo. Semua orang mengingat wajah satu sama lain. Kita harus saling mengenal. Mengapa kita harus mengingat wajah satu sama lain? Di medan perang, situasi berubah dengan cepat. Bukankah lebih mudah untuk mendengarkan suara satu sama lain dan mengenali pakaian satu sama lain? Seorang praktisi muda seni ilahi dari Eternal Peace bertanya. Prajurit tua berwajah penuh bekas luka itu melihat kekanak-kanakan di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, bukan medan perang yang membedakan kawan dan lawan, tapi setelah pertempuran. Dia tidak menjelaskan secara rinci. Qinmu tahu arti di balik kata-katanya.
Rekan-rekannya mengingat wajah satu sama lain untuk membersihkan medan perang setelah pertempuran dan mencari mayat. Kata-kata ini terlalu mengejutkan, jadi prajurit tua itu tidak menjelaskannya secara rinci. Perang di perbatasan selatan sudah sangat mendesak. Para rekrutan baru seperti mereka harus berlatih selama 3 hingga 5 bulan untuk membiasakan diri satu sama lain sebelum mereka dapat memasuki medan perang. Namun, pasukan Fire Heavenly Venerate menduduki wilayah selatan dan serangan mereka terlalu ketat, sehingga mengakibatkan kekurangan tentara di perbatasan selatan. Banyak sarjana bergabung dengan pasukan satu demi satu. Kerugian di garis depan terlalu besar, sehingga para sarjana ini tidak punya waktu untuk menenangkan diri sebelum pergi ke medan perang. Dibandingkan dengan aturan Southern Heaven Under Fire Heavenly Venerate, jumlah praktisi seni dewa dan dewa dalam kedamaian abadi masih terlalu kecil. Satu prajurit dapat digunakan sebagai 10 prajurit. Bendera-bendera berkibar di langit, dan para prajurit bangkit satu demi satu untuk melihat bendera-bendera itu. Tadi masih terdengar suara baju zirah yang beradu, tetapi sekarang, selain suara bendera-bendera yang berkibar di langit, tidak ada suara lain. Setelah beberapa saat, genderang pertama berbunyi, dan kapal-kapal itu naik ke langit. Binatang-binatang perunggu di dasar kapal menyemburkan api, dan ada juga kereta-kereta perang yang terbang cepat di tanah. Suara-suara itu langsung menjadi berisik. Mobil terbang itu melaju ribuan kaki di atas tanah. Roda-rodanya perlahan meninggalkan tanah. Mobil terbang itu terbang ke udara. Para praktisi seni ilahi di mobil terbang itu bersemangat tinggi. Di depan mereka masing-masing ada peluru pedang dan peluru pedang dengan berbagai ukuran. Jangan bergerak dulu, itu bukan bendera infanteri kita, kata prajurit tua berwajah penuh luka itu dengan gugup. Matanya masih terfokus pada pasukan besar di udara. Mobil-mobil terbang di puluhan ribu kapal bermenara tidak cepat di udara. Namun, di sisi yang berlawanan, pasukan surga selatan telah melonjak maju seperti gelombang pasang. Para praktisi seni dewa, dan praktisi seni dewa setengah dewa serta dewa-dewa dari surga selatan terbagi menjadi 2 kubu. Umat manusia bergegas ke depan sementara pasukan setengah dewa mengikuti di belakang. Para dewa setengah dewa itu bertubuh tinggi dan berbadan kekar. Mereka terlahir dengan segala macam fenomena abnormal, dan di depan pasukan ada kapal-kapal dari surga selatan. Kapal-kapal itu bahkan lebih besar dan seluruhnya terbuat dari emas dewa. Haluan kapal-kapal itu dibuat menjadi bentuk burung merah tua atau phoenix berkepala 9. Itu adalah kapal kuno milik istana surgawi. Tentara South Heaven tidak memiliki kereta terbang. Ketika pasukan kedua belah pihak masih berjarak 300 mil, pasukan Eternal Peace di utara memimpin untuk melepaskan tembakan. Meriam esensi sejati mengumpulkan energi di kapal, dan pilar cahaya melesat menembus langit, menarik keluar sinar cahaya yang indah. Itu membuat medan perang langsung menjadi gelap. Sinar cahaya dari meriam itu terlalu terang, menyebabkan matahari di langit kehilangan cahayanya. Tempat-tempat lain langsung menjadi gelap. Di belakang, gelombang kegelisahan bisa terdengar dari infanteri. Tiba-tiba, genderang infanteri berbunyi dan pasukan terdepan di depan sudah mulai bergerak maju. Saat genderang semakin keras, para praktisi seni dewa dari pasukan terdepan sudah mulai berlari dengan panik, maju 10 langkah sekaligus. Kegelisahan ini dengan cepat memengaruhi pasukan tempat Kinmu dan yang lainnya berada. Sang veteran berteriak, semuanya, jangan berlarian sembarangan dan jangan berdesakan di tempat yang banyak orangnya. Cobalah untuk menyebar. Ingat, jangan berjalan terlalu jauh bersama kami. 300 meter, paling banyak 300 meter. Mereka mulai berlari. Di depan mereka, kapal-kapal bermenara jatuh dari langit dengan api membumbung di belakang mereka. Ketika mereka jatuh ke tanah, bola-bola api besar meledak. Setelah itu, gelombang suara dan gelombang udara dari ledakan melonjak dan melonjak ke segala arah. Kapal perang di garis depan sudah saling berhadapan dengan kapal-kapal bermenara. Meskipun daya tembak kapal-kapal bermenara surga selatan tidak sebaik milik perdamaian abadi, mereka terbuat dari emas suci dan sangat kaya. Kapal-kapal bermenara itu dapat menahan pemboman cahaya meriam, meskipun banyak dari mereka telah ditembak jatuh. Ketika mereka menyerbu ke dalam jangkauan cahaya meriam, mereka segera menembak. Di perbatasan selatan masih gelap. Kapal perang kedua belah pihak berganti arah di udara dan melaju kencang. Lambung kapal perang di Eternal Peace masih sedikit lebih tipis dan tidak sekaya sebelumnya. Ada juga beberapa kapal yang telah ditembak jatuh. Pada saat ini, kereta perang terbang saling berpapasan di bagian belakang kapal dan bergegas menuju medan perang. Mereka dengan gesit menghindari cahaya meriam kapal perang pihak lain dan bergegas menuju kamp musuh. Tiba-tiba, kesadaran ilahi yang agung meledak. Pedang terbang membasahi tanah.
Kinmu dan yang lainnya yang berlari di belakang mengangkat kepala mereka dan melihat jutaan pedang terbang mengalir turun dari kereta terbang. Cahaya pedang miring itu mengalir turun seperti hujan lebat dan langsung membasahi tanah sejauh lebih dari 100 mil. Para dewa di kapal-kapal di surga selatan bangkit satu demi satu dan menyerbu ke arah kereta perang yang terbang. Ada juga dewa-dewa perdamaian abadi yang terbang maju untuk mencegat mereka. Seni ilahi para dewa di langit akan jatuh dari waktu ke waktu, dan dimanapun mereka mendarat, orang-orang dan kuda-kuda akan jatuh. Saat berhadapan dengan para dewa, kemampuan para praktisi seni dewa masih terlalu lemah dan tidak berarti. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Prajurit infanteri dari kedua belah pihak terus berlari dengan liar. Saat ini, prajurit infanteri belum memasuki tahap konfrontasi langsung, tetapi mayat-mayat sudah berserakan di tanah. Seseorang di samping Kinmu tiba-tiba tersandung mayat-mayat di medan perang. Kinmu hendak berhenti ketika dia melihat orang itu telah tenggelam oleh banjir praktisi seni dewa. Hati-hati dengan pedang-pedang yang mengalir. Teriak prajurit tua berwajah bekas luka itu dengan keras. Wus, cahaya pedang melesat dari depan dan terbang melewati mereka. Ada orang-orang di belakang mereka yang tidak sempat menghindar dan langsung tertembak. Tubuh mereka terbang tinggi ke udara. Wus wus wus, cahaya pedang itu berangsur-angsur menjadi lebih pekat dan mereka telah mencapai medan perang. Jumlah orang dalam tim Kinmu masih dianggap lengkap. Hanya sarjana muda yang baru saja meninggalkan tim yang tidak terlihat dimanapun. Kesembilan dari mereka menyerbu ke depan dengan sekuat tenaga, tiba-tiba, seolah-olah mereka telah menabrak hutan lebat yang terbuat dari daging dan darah. Ada musuh di mana-mana. Bersemangatlah dan maju terus, teriak prajurit tua itu dengan keras. Para praktisi seni ilahi mengeksekusi peluru pedang mereka, dan peluru itu pecah menjadi pedang-pedang terbang. Prajurit tua itu berteriak keras, kendalikan jarak di antara mereka. Jangkauan kekuatan gerakan pedang adalah 15 meter. Jangan melebihi jarak ini. Mereka bergegas maju. Kinmu hanya memegang pisau di tangannya, tetapi langkah kakinya sangat cepat. Dia datang dan pergi seperti angin dan kilat, dan ketika dia mengangkat pisaunya, gerakannya sederhana dan gesit. Terlepas dari apakah itu menghancurkan formasi musuh atau menghancurkan seni ilahi musuh, gerakannya semudah membalikkan tangannya. Ketika veteran itu melihatnya memegang pisau di tangannya, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia seorang ahli dari sekolah teknik pertempuran. Dia berteriak keras, jangan takut pada pihak lain. Ilmu pedang dan seni ilahi para bocah nakal di surga selatan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kita. Ilmu pedang dan seni ilahi kita dikembangkan oleh dua generasi guru kekaisaran. Ilmu pedang dan seni ilahi yang kalian pelajari semuanya adalah yang terbaik. Medan perang menjadi semakin redup seiring bertambahnya jumlah musuh. Kinmu memegang pisaunya sambil maju dan mundur, terkadang ke kiri dan terkadang ke kanan. Dia bergerak 150 meter ke setiap arah dan tak terkalahkan dalam jarak 150 meter itu. Dia bahkan bisa pergi dan mendukung rekan-rekannya yang lain untuk membantu pihak lain membunuh musuh yang kuat. Mereka menyerbu ke dalam pengepungan dan masih bagaikan layar yang memecah ombak, memimpin lebih banyak lagi praktisi seni dewa perdamaian abadi untuk menyerbu maju. Bendera-bendera berkibar di langit. Ketika para jenderal perdamaian abadi yang bertanggung jawab atas medan pertempuran ini melihat bahwa pasukan mereka memiliki momentum seperti pisau tajam, mereka segera melambaikan bendera mereka dan mengerahkan beberapa kereta perang terbang untuk mendukung mereka dari langit. Kereta terbang itu melesat cepat dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat melewati musuh yang menyerbu dari segala arah. Kinmu dan yang lainnya bergerak maju dengan sekuat tenaga dan tekanan menjadi semakin besar. Jumlah musuh yang tewas di tangan mereka tidak terhitung banyaknya. Tiba-tiba, mereka merasakan tekanan berkurang dan melihat sekeliling. Mereka terkejut dan gembira saat mengetahui bahwa mereka benar-benar berhasil keluar dari pengepungan dan memotong musuh menjadi dua. Di belakang mereka terdapat banyak sekali praktisi seni dewa perdamaian abadi yang telah mengikuti mereka untuk menerobos pengepungan dan membelah pasukan manusia di surga selatan. Pasukan surga selatan yang telah mereka belah sudah menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Kekacauan menyebar seperti wabah, dan selama mereka memotong pasukan musuh menjadi beberapa bagian, mereka akan dapat mengepung dan memusnahkan mereka. Lihat ke depan. Tiba-tiba, seorang praktisi seni dewa muda berkata dengan suara gemetar, apa yang ada di depan? Semua orang mengangkat kepala untuk melihat, dan senyum yang bercampur darah membeku. Mereka melihat pasukan yang dibentuk oleh para dewa langit selatan yang tak terhitung jumlahnya menyebar sejauh ribuan mil, dan binatang purba yang tinggi dan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di pasukan mereka. Mereka juga tidak mengeluarkan suara apapun. Baju sirah emas itu menyilaukan mata.
Kemampuan para dewa setengah dewa surga selatan ini jauh lebih kuat daripada pasukan manusia surga selatan. Selain Kinmu dan yang lainnya, semakin banyak praktisi seni dewa perdamaian abadi menerobos formasi musuh dan datang ke sekitarnya. Lambat laun, semakin banyak orang, tetapi semua orang terdiam dan membeku di tempat. Mereka tidak menyerang ke depan. Mereka tercengang, dorong senjata suci Kaisar Selatan. Tiba-tiba, terdengar suara berat dari perkemahan para dewa di sisi yang berlawanan. Dua binatang besar meringkik dan menggunakan kaki mereka yang tebal untuk menarik kereta dewa yang besar ke arah depan formasi. Di kereta itu ada pagoda besar dengan 9 lapisan, yang dipenuhi dengan api. Itu adalah senjata suci Kaisar Selatan. Senjata Dewa Kaisar Utara adalah 5 periuk petir, sedangkan senjata Dewa Kaisar Selatan adalah pagoda api. Pagoda ini disempurnakan dari tanah leluhur Kaisar Selatan, altar pengorbanan api suci 9 tingkat. Itu disempurnakan dari api dunia. Sebelum kesengsaraan perdamaian abadi, ada senjata ilahi Kaisar Selatan yang telah jatuh ke dalam kedamaian abadi. Ketika kekuatan senjata suci ini meletus, apinya akan mencapai panjang lebih dari 10.000 mil. Itu sudah cukup untuk memurnikan segalanya. Mundur, kata seseorang dengan suara gemetar. Pada saat ini, tidak ada suara emas yang berdering. Sebaliknya, yang terdengar adalah suara genderang yang bergetar. Irama genderang semakin terkonsentrasi, tetapi tidak ada seorang pun dari kedamaian abadi yang maju ke depan. Menghadapi senjata suci Kaisar Selatan, semua orang takut. Irama genderang menjadi lebih mendesak. Di kelompok Kinmu, tatapan semua orang tertuju pada prajurit tua dengan bekas luka di wajahnya. Mereka menatapnya penuh harap, menunggu dia memberi perintah untuk mundur. Selama dia lolos, semua orang akan lolos. Prajurit tua itu menatap tatapan penuh harap mereka dan tiba-tiba menyeringai. Bekas luka di wajahnya tampak ganas saat dia terkekeh. Saudara-saudara, di belakang kita ada kedamaian abadi. Di belakang kita ada kedamaian abadi. Di belakang kita ada istri-istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, dan orang tua yang membesarkanmu. Ikuti aku, persetan dengan mereka. Kita tidak sabar menunggu mereka membantai kita sampai ke kampung halaman kita. Dia bergegas keluar, dan di depannya, senjata roh yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Prajurit tua itu meraung marah dan mencoba yang terbaik untuk membela diri. Suaranya keras, puluhan senjata roh masih berjuang untuk bergerak maju. Hua, senjata roh yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkannya. Senjata roh telah ditarik, dan tidak ada satupun mayat yang tertinggal di medan perang. Lingkungan sekitarnya sunyi, tak seorang pun berani melangkah maju. Binatang besar itu menarik pagoda yang menyala-nyala itu, dan ada prajurit yang mundur di depan dan belakang Kinmu. Tiba-tiba, orang lain menyerbu ke depan, tetapi mereka segera ditenggelamkan oleh senjata roh yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, satu orang lagi menyerbu ke depan, dan sebelum mereka jatuh, lebih dari 10 orang menyerbu ke depan untuk mencoba menghalangi senjata suci Kaisar Selatan. Sekelompok demi sekelompok orang tumbang, tetapi masih ada orang yang terus maju ke depan. Orang-orang perdamaian abadi tidak pernah kehilangan darah mereka. Api berkobar di hati Kinmu. Dia mengangkat pisaunya dan berteriak dengan keras. Dia melangkah maju dan langkah kakinya berangsur-angsur bertambah cepat. Di belakangnya, 7 orang yang tersisa dari kelompok itu bergegas maju bersamanya. Suara mereka naik dan turun satu demi satu. Di belakang kita ada kedamaian abadi. Di belakang kami ada ayah, ibu, istri, dan anak-anak. Kita tidak bisa membiarkan senjata ilahi Kaisar Selatan mengambil setengah langkah menuju kedamaian abadi. Mayat kami adalah gunung yang tak dapat didaki, menghalangi musuh di depan mereka. Lebih banyak prajurit perdamaian abadi menyerbu, dan teriakan mereka mencapai langit. Di sisi lain, pasukan demigods dari surga selatan melesat maju, menunggu kelelahan mereka. Kinmu mengacungkan pisau besinya untuk memblokir senjata roh yang tak terhitung jumlahnya yang datang padanya, namun, masih ada rekan-rekannya yang jatuh di sampingnya. Namun ada pula yang menggantikan rekan-rekannya yang gugur dan bergegas maju. Perdamaian abadi ada di belakang kita. Ia menyerbu maju dengan sekuat tenaga. Rekan-rekannya menangkis pisau untuknya, menangkis serangan musuh untuknya. Mereka semua gugur di tengah pertempuran. Dia lupa bahwa dia adalah seorang pemuja surgawi dan bahwa dia memiliki energi untuk mengubah dunia. Dia lupa seni ilahi yang telah dipelajarinya dan kultivasi yang disegel dalam tubuhnya. Dia hanya membawa pisau, tetapi ada banyak sekali kawan di sisinya. Banyak sekali orang yang melindunginya dan memeluknya saat mereka bergegas menuju senjata suci Kaisar Selatan. Ada orang-orang yang jatuh satu demi satu, dan semakin banyak orang yang mengejar. Namun, jumlah orang terus berkurang,
dan pada akhirnya, mereka berhasil menembus pengepungan dan tiba di depan senjata suci Kaisar Selatan. Kinmu mengerahkan tenaganya dengan kakinya dan melompat ke udara. Tubuhnya melewati dua binatang besar itu, dan pisau besi di tangannya menebas ke arah senjata suci Kaisar Selatan. Biarkan dia pergi, seorang jenderal setengah dewa tiba-tiba menghentikan para dewa di sekitarnya dan mencibir. Dentang, pisau besi Kinmu menebas senjata suci Kaisar Selatan, dan senjata itu hancur berkeping-keping. Tubuhnya terjatuh, dan hanya gagang pisau yang tersisa di tangannya. Kinmu melihat sekeliling dengan linglung. Rekan-rekannya ada di sekelilingnya, melindunginya. Di luar, ada banyak sekali dewa setengah dewa yang menatap mereka dengan mengejek. Perdamaian abadi ada di belakang kita. Rekan-rekannya masih berteriak keras saat mereka maju dalam upaya untuk memisahkan senjata penghancur dunia ini. Para dewa menatap mereka dengan dingin dan tidak bergerak. Kedamaian abadi ada di belakang kita. Kinmu memegang erat pisau patah itu. Itu adalah pisau perlindungan, pisau pembantaian di medan perang. Ada tujuan besar, kejahatan besar, tetapi ada juga kebaikan besar. Cukup, bunuh mereka, kata jenderal setengah dewa itu acuh tak acuh. Tiba-tiba, Kinmu mengangkat pisau patah itu dan meraung dengan marah. Otot-ototnya menggelembung, dan cahaya pisau yang mengerikan langsung melesat melintasi medan perang. Pisau patah di tangannya sudah kehilangan ketajamannya, tetapi masih memancarkan cahaya yang menakutkan. Cahaya ilahi benar-benar keluar dari pisau patah yang terbuat dari besi fana itu. Itu adalah cahaya ilahi yang menyilaukan. Senjata roh yang tak terhitung jumlahnya bergetar dalam cahaya pisau dan ki pisau dan terbang. Bahkan para dewa dan praktisi seni ilahi yang kuat merasa sulit untuk mengendalikan senjata roh mereka saat ini. Senjata roh mereka tampaknya sedang berziarah, menyerah pada roh mereka dan Dao Agung. Kekuatan senjata roh menyerbu dan berkumpul menuju pisau yang patah. Itulah ruh dari pisau, Dao besar dari pisau, tanggung jawab dan tanggung jawab dari pisau. Di baliknya ada kedamaian abadi. Kinmu menebas cahaya pisau itu. Kaca. Sebuah retakan muncul pada senjata suci Kaisar Selatan, dan retakan itu semakin membesar. Pisau patah, bilah pisau patah, manusia biasa, potong senjata suci Kaisar Selatan. Jagal juga berada di medan perang saat ini, melihat cahaya pisau yang menakjubkan dari jauh. Ketika semua senjata roh melayang di udara, Dao pisau bergemuruh. Dia sangat akrab dengan Dao semacam ini. Dao pisau akan menyerukan ketidakadilan, memotong duri, dan membela satu pihak. Sekarang, Kinmu telah mencapai langkah ketiga. Ketika roh perlindungan membumbung tinggi ke angkasa, kemauan rakyat menjelma menjadi tembok besar, yang menopang besi fana di tangan Kinmu, memberinya kekuatan untuk menerobos segalanya. Sorak-sorai bergema di medan perang, dan moral para prajurit perdamaian abadi tiba-tiba melonjak. Darah panas mengalir melalui tubuh mereka, dan cahaya pisau yang liar dan ganas serta lintasan pisau menginspirasi mereka, membuat mereka bertarung dengan berani dan tanpa rasa takut, mereka menyerang formasi musuh. Para dewa setengah dewa dari surga selatan sedikit ragu-ragu dan panik. Di medan perang, moral bagaikan keseimbangan, dan jika satu pihak sedikit lebih berat, mereka akan menekan pihak lain. Jarang sekali terjadi keseimbangan yang sempurna. Ketika mereka menghadapi pasukan yang begitu ganas, mereka menjadi takut dan pengecut. Mereka mulai mundur. Bahkan jika pasukan pengawas di belakang mereka mengangkat pedang dan menebas puluhan orang, mereka tidak akan mampu menghentikan tren melarikan diri ini. Melihat mereka melarikan diri, moral pasukan Eternal Peace pun meningkat. Mereka mengejar mereka, dan medan perang menjadi berdarah dan tragis. Matahari terbenam di sebelah barat, dan gunung-gunung tampak seperti laut. Matahari terbenam tampak seperti darah. Pertempuran ini merupakan sudut dari medan pertempuran yang luas di perbatasan selatan, bukan pertempuran yang paling menggetarkan jiwa dan tragis. Bahkan ada pertempuran yang lebih menggetarkan jiwa dan tragis di perbatasan selatan. Ketika pertempuran tidak lagi begitu sengit, hari sudah malam. Para jenderal dari berbagai pasukan mulai menghitung jumlah orang. Jenderal Basan bertanya, di mana orang yang menebas senjata suci Kaisar Selatan? Para prajurit menemukan kelompok tempat Kinmu berada. Ada 10 orang di Eternal Peace, dan hanya 3 dari mereka yang tersisa. Kinmu tidak ada di antara mereka. Beberapa cendekiawan muda menggelengkan kepala. Dalam pengejaran, mereka kehilangan jejak Kinmu. Para prajurit terdiam dan kembali melapor kepada Basan. Basan juga terdiam. Merupakan hal yang umum bagi para jenderal untuk tewas dalam 100 pertempuran di medan perang. Larut malam, medan perang dipenuhi dengan api hantu. Ada juga praktisi seni dewa yang menyalakan obor untuk mencari mayat rekan-rekan mereka di medan perang. Ketiga cendekiawan muda perdamaian abadi mencari kemana-mana, berharap melihat wajah-wajah yang dikenal.
Baru sekarang mereka tahu mengapa prajurit tua berwajah bekas luka itu membuat mereka mengingat wajah rekan-rekan mereka. Dia membuat mereka ingat untuk memulangkan mereka setelah pertempuran berakhir sehingga mayat mereka tidak masuk angin dan tidak dikubur di tempat lain. Dia membuat mereka membawa kembali kejayaan yang seharusnya dimiliki para prajurit dan mengubur mereka di makam leluhur mereka. Darah bagaikan embun beku, membeku di permukaan mayat. Api hantu berkibar, dan mereka adalah jiwa-jiwa pengembara yang diterima utusan Yudu di medan perang. Orang-orang tua yang tidak dapat mengingat wajah mereka muncul di setiap sudut medan perang di atas kapal-kapal kertas. Mereka tidak peduli dengan teman atau musuh, tetapi membiarkan jiwa-jiwa orang mati menaiki kapal-kapal kertas. Mereka mengirimnya ke Yudu. Lentera pembawa pesan kematian selalu menyinari wajah para jiwa pengembara. Tidak peduli seberapa hebat mereka sebagai jenderal atau seberapa rendah mereka sebagai prajurit, mereka akan menaiki kapal. Pada saat itu, Kinmu dan Yang Mulia Surgawi duduk di atas kapal kertas sementara tukang daging duduk di bawah lentera. Lingkungan sekitar sunyi, dan hanya terdengar suara prajurit dari barat laut yang datang dari jauh. Mereka memiliki aksen daerah yang kental dan memanggil nama-nama rekan mereka di malam hari, menyerukan agar jiwa mereka kembali. Jangan sampai Anda memasuki Yudu secara tidak sengaja. Yudu memiliki Earthcount, Tiger Face, dan Ox Body. Mereka akan membawa Underworld River Whip untuk mengusirnya. Kinmu mendengarkan panggilan panjang itu dan merasa sedikit terpesona. Yudu punya aturannya sendiri. Yudu, yang sangat dihormati di surga, berkata, jika kamu ingin membangkitkan begitu banyak orang, kamu melanggar aturan Yudu. Hitungan bumi tidak akan setuju. Saya tentu tahu aturan Yudu. Membangkitkan begitu banyak orang sekaligus adalah pelanggaran dao besar Yudu. Kinmu berkata, namun, Earthcount dikunci oleh aturan sampai-sampai kita semua berada dalam posisi bertahan. Heavenly Venerate Yuyu, Eternal Peace, bagi 10 Heavenly Venerate, adalah tempat yang kecil. Heavenly Venerate Fire sudah mulai menggunakan pasukannya untuk melawan Eternal Peace, dan jika dia benar-benar mengalahkan mereka di masa depan, Eternal Peace akan runtuh dan lebih banyak orang akan mati. Jika kita membiarkan aturan membatasi kita pada kematian, yang menanti kita hanyalah jalan kekalahan. Earthcount juga ingin melompat keluar dari belenggu Great Dao Yudu, jadi mengapa tidak menutup mata? Yang Mulia Surgawi menggelengkan kepalanya. Hitungan bumi tetaplah hitungan bumi sekarang, dan dao besar Yudu tetaplah dao besar Yudu. Itu harus ditangani dengan tidak memihak. Orang dungu, Kinmu sangat marah hingga tertawa. Demi surga, kembalilah dan beritahu Earthcount bahwa alasanku bernegosiasi denganmu adalah karena sopan santun. Aku akan langsung membangkitkan orang-orang ini, jadi aku tidak perlu meminta pendapat Earthcount. Terlepas dari apakah Earthcount setuju atau tidak, aku pasti akan melakukannya. Tatapan matamu yang sangat kuhormati tertuju padanya. Sayapmu telah mengeras. Sangat sulit, bang. Suara Kinmu juga kaku. Dewa kuno menghargai saya karena saya adalah penyihir agung yang memiliki kekuatan abadi. Dewa kuno berharap saya dapat menggunakan mantra saya untuk membangkitkan mereka. Bahkan jika jiwa mereka tersebar, saya masih dapat menarik jiwa mereka. Ketika saya membangkitkan umat manusia, mereka akan mengajari saya aturannya. Jika saya memiliki kemampuan, mengapa saya tidak dapat menggunakannya? Yang Mulia Surgawi masih tanpa ekspresi, ada banyak sekali orang yang telah tewas di medan perang. Jika Anda membangkitkan mereka, selain melawan Yudu, Anda juga akan menghabiskan kekuatan sihir Anda. Berapa banyak orang yang dapat Anda selamatkan? Tubuh orang-orang ini telah hancur. Bahkan jika Anda ahli dalam jalur penciptaan dan dapat menyembuhkan tubuh jasmani mereka, berapa banyak orang yang dapat Anda sembuhkan? Sudut mata Kinmu berkedut. Yang Mulia Surgawi melanjutkan, ini hanyalah salah satu dari medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Di medan perang lainnya, ada banyak sekali kematian. Bisakah kau menyelamatkan mereka semua? Setiap hari, bahkan setiap saat, ada banyak sekali orang yang meninggal di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah kau menyelamatkan mereka? Yang Mulia Surgawimu, bahkan jika kau adalah Yang Mulia Surgawi, kekuatanmu akan habis pada suatu saat. Kau tidak dapat menyelamatkan semua orang. Selain itu, jika kau menyelamatkan orang mati dalam skala besar, dao besar Yudu akan menahan Earthcount dan membiarkannya berurusan denganmu. Earthcount lahir dari dao besar dan tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dia berdiri, siapapun yang mengganggu ketertiban Yudu akan dihukum. Ada banyak dunia yang telah kuhancurkan, jadi jangan biarkan kedamaian abadi menjadi salah satunya. Karena jika Earthcount dibatasi oleh dao besar Yudu dan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, akan ada lebih banyak dunia yang akan dihancurkan.
Alasan mengapa Earth Count tidak menyentuhmu selama ini adalah karena dia menentang aturan Dao Besar Yudu dan perintah Dao Besar. Dao Yudu sudah lama ingin memusnahkanmu. Semakin banyak orang yang kau bangkitkan, semakin berat hukumannya. Saat hukuman itu dijatuhkan, bukan hanya orang-orang yang kau bangkitkan yang akan mati, siapa tahu berapa banyak orang yang akan terlibat denganmu. Qin Mu berdiri. Dao Agung Yudu tidak peduli dengan kebaikan manusia. Yang mulia di surga, Anda berkata, Dao Agung Surga dan Bumi pada awalnya tidak memiliki perasaan manusia. Saya terlalu idealis, dan kamu terlalu realistis. Qin Mu tiba-tiba mengeksekusi seni ilahi penuntun jiwa, dan gerbang surga dan bumi berdiri di belakangnya. Dia tertawa keras dan berkata, karena aku terlalu idealis, aku sering mengalami patah kepala dan berdarah di depan kenyataan. Karena kamu terlalu realistis, kamu telah tenggelam dalam isolasi diri. Yang mulia surgawi mengangkat alisnya. Hitungan bumi tidak akan meminjamkanmu kekuatan, dan Adipati Surgawi tidak akan meminjamkanmu kekuatannya untuk membangkitkan kembali prajurit manusia. Saya tidak membutuhkannya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan harta karun ilahinya terbuka. Istana leluhur muncul, dan di atasnya adalah Suandu sementara di bawahnya adalah Yudu. Kekuatan agung terpancar dari harta karun sucinya. Dao agung bangkit dari istana leluhur, dan keberuntungan pun terbangun. Ini adalah dua seni ilahi yang telah memasuki jalan itu, surga ke-14 dan surga ke-15. Dao agung muncul dari istana leluhur dan mengembangkan Dao agung Yudu dan Suandu. Ketika keberuntungan itu bangkit, ia digunakan untuk memperbaiki tubuh jasmani para prajurit yang telah tewas dalam pertempuran, mengaktifkan darah mereka dan meremajakan darah mati di tubuh mereka. Yang mulia surgawi Yuyu menatapnya dalam diam dan tidak menghentikannya, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Para prajurit Eternal Peace yang tengah mengumpulkan mayat-mayat di medan perang menatap rekan-rekan mereka yang berdiri dalam keadaan linglung. Masih ada bercak-bercak darah di tubuh mereka, tetapi tubuh mereka mulai pulih. Luka-luka mereka mulai sembuh dan jantung mereka kembali mengalir, mayat-mayat dan organ-organ mereka juga mendapatkan kembali vitalitasnya. Beberapa orang bersorak dan memeluk rekan-rekan mereka yang baru saja dibangkitkan. Mereka tertawa dan berteriak keras. Medan perang terlalu luas, dan terlalu banyak prajurit yang tewas dalam pertempuran. Bahkan Qin Mu merasa bahwa medan perang menjadi semakin berat. Membangkitkan kembali para prajurit ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir dan semangatnya. Auranya melemah, dan pada saat yang sama, dia juga merasakan kegelisahan Dao Agung dari Yudu. Dia telah melanggar Dao Agung, membalikkan hidup dan mati, dan membuat Dao Agung Yudu mengeluarkan perintah untuk membasminya. Dia dapat merasakan hitungan bumi menekan Dao Besar Yudu dengan kuat, dan dia juga dapat merasakan Yutian yang terhormat menentang Ordo Dao Besar. Akhirnya, para pejuang perdamaian abadi yang telah gugur di medan perang dibangkitkan satu persatu. Seluruh tenaga dalam tubuh Qin Mu tampaknya telah terkuras habis, dan ia pun ambruk dengan keras. Ia sangat lemah, dan sulit baginya untuk berdiri. Yutian yang terhormat menolak Dao Agung Ordo Yudu dan melewatinya, dia menaiki kapal kertas itu lagi. Jangan pergi ke Yudu lagi. Setelah kau pergi ke sana, Earth Count tidak akan melindungimu tetapi akan membunuhmu. Kekuatan Yudu di sana terlalu kuat. Terima kasih, kata Qin Mu lemah. Tubuh yang mulia surgawi sedikit kaku. Dia tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu melakukan sesuatu yang membalikkan hidup dan mati, aku akan melaporkan kebenarannya kepada Earth Count. Earth Count adil dan tidak memihak. Dia akan mengingat perbuatan jahatmu dan menyelesaikannya di masa depan. Qin Mu tersenyum dan berusaha sekuat tenaga untuk berkata dengan keras, dalam 2,5 tahun, paling lama 2,5 tahun, akan ada pertempuran kota mistik. Ini menyangkut hidup dan mati Adipati Surgawi. Kau akan pergi atau tidak? Dia berbicara terlalu cepat dan mulai batuk dengan keras. Apa hubungannya denganku? Yang mulia berkata dengan dingin sambil mengendarai kapal kertas itu ke Yudu. Qin Mu tersenyum dan menatap langit. Ia melihat putih muncul dari timur dan matahari akan terbit. Ia bergumam, ia pasti akan pergi, ia pasti akan pergi. Meskipun Yang Mulia Surgawi tertutup karena rasionalitasnya dan merasa dingin setelah melihat semuanya, ia pasti akan pergi. Hatinya masih hangat, mendidih panas. Jagal berjalan di depannya dan melihat awan berwarna-warni di timur semakin terang. Matahari merah perlahan terbit dari cahaya warna-warni itu. Dulu, aku tidak punya seni ilahi seperti milikmu yang bisa membalikkan hidup dan mati. Jika aku punya, aku akan melanggar hitungan bumi dan menyelamatkan kawanku. Dia menatap lurus ke arah matahari terbit dan terdiam cukup lama. Tiba-tiba, dia bergumam dengan suara rendah,
Embun beku jatuh di pegunungan selatan dan buah-buahan musim gugur, angin bertiup ke utara dan malam membakar. Dunia sedang terburu-buru. Bagaimana mungkin aku meminta kehendak surga? Aku hanya berharap kebaikan akan terus berkembang. Jalan pisau adalah jalan manusia. Muer, apakah kamu sudah cukup beristirahat? Ayo, mari kita terus maju. Kinmu berdiri dengan goyah dan berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi langkah kakinya saat ia berjalan menuju cahaya matahari terbit. Setiap jalan di alam pasca Natal adalah jalan manusia, ujarnya dengan nada tegas. Jagal berbalik menatapnya dan tersenyum.